warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Sehatkah? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ibu doakan sehat selalu ya. Sepertinya kalau Ibu lihat, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran, sebaiknya kita melakukan berdoa dulu ya. Ketua kelas, ayo pimpin doanya. Nunung, Ya, pimpin Ibu. doanya dulu. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nunung. Ya, Bu. Sebelum ke materi berikutnya, marilah kita ingat-ingat dulu. Materi sebelumnya itu apa ya anak-anak? Darah, Bu. Iya, betul, darah. Apa fungsi darah? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Bu. Siapa ya? Amiril, Mirip, Ibu. Bu. Oh, Pak Amiril, iya. Darah Apa, Pak? untuk ngangkut oksigen, Bu. Iya, betul. Untuk angkut oksigen. Saya Ada lagi, lagi? Bu. Saya. Iya, Lorencia. Iya, fungsi darah. Selain yang dikatakan Amiril tadi, fungsi lain dari darah yaitu mengatur suhu tubuh, Ibu. Ya, betul. Sebenarnya ada 5, 2 saja cukup. Yang kedua, Ibu tanya lagi, apa bentuk-bentuk darah? Bentuk darah kan ada 3. Nah, sekarang sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan anak-anak? Saya, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Ayo Mutiara. Darah putih, darah merah, sama keping darah itu ya, Bu? Iya. Jangan lupa selnya ya. Sel darah putih, sel darah merah, sel Dan keping darah ya. ya. Darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi darah itu sebagai alat angkut seperti seperti Amiril tadi bilang. Jadi jalannya pembuluh darah, mengalir di pembuluh darah. Lalu dari pembuluh darah itu bisa keluar masuk ke jantung. Nah, ini Ibu perlihatkan ke kalian. Nah, Ya, Bu, udah kelihatan, Bu. itu adalah gambar jantung. Tadi yang Ibu itu adalah jantung ya di dalam dada ini. Sekarang jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kamu ingin merasakan, kamu bisa rasakan. Pegang dadamu sebelah kiri. Apa yang kamu rasakan? Ada detakan. Ada detak, Ibu. Denyut-denyut Berdetak. Mulai kalau habis lari, Bu. Berdenyut. Iya. Lalu, mengapa jantung itu bisa berdenyut, anak-anak? Memompa darah ya, Bu, ya? Oh iya, betul. Memompa darah jadi bisa berdenyut. Nah, sekarang ketujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah kamu mempelajari, kalian akan tahu menjelaskan proses peredaran darah. Yang kedua, membedakan sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang ketiga, menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Lalu nanti untuk praktikum, kalian membuat laporan hasil penyelidikan tentang pengaruh jenis kelamin, jenis aktivitas dengan frekuensi denyut jantung.
lalu mengkomunikasikan hasil penyelidikan pengaruh jenis kelamin dan jenis aktivitas dengan frekuensi denyut jantung. Nah, untuk penilaian ini Ibu nanti ada 3. Ada sikap, nanti sikapnya Ibu ambil saat pembelajaran. Yang kedua pengetahuan, juga ini untuk selama pembelajaran nanti Ibu akan kasih tes tulis. Lalu keterampilan saat kalian melakukan praktikum. Sekarang Ibu akan menayangkan video singkat lagi sebelum ke praktikum. Pernah melihat orang mengalami seperti itu, anak-anak? Belum pernah, Bu, tapi Oh, tetangga belum. saya pernah kayak gitu. Oh ya, ya Ibu tadi itu adalah orang yang memiliki masalah dengan jantung. Nah, untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada jantung, mari kita melakukan kegiatan berikut ini. Nah, Ibu bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu adalah kelompok 1 ketuanya Nunung, anggotanya Amiril, Eva, Christine, Rita. Dan kelompok 2 ketuanya Sania, anggotanya Lorencia, Mutiara, dan Susan. Untuk alat, nah, apakah lengkap anak-anak? Yang pertama alat yang kalian siapkan itu adalah tasbih. Ini memudahkan kalian untuk menghitung karena tangan kalian ada 10 cuma kan? Ini memudahkan untuk menghitung. Jadi cepat. Lalu HP, karena di sekolah kita tidak ada stopwatch, jadi gunakan HP. Ibu kan suruh bawa HP kan perwakilan? Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, kelompok saya Nunung bawa, Bu. Oh ya, nanti dipakai. Nah, sekarang kalau sudah lengkap alatnya, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ayo perwakilan kelompok 1, 2. Ya, ketua kita Ya, tuh Bu. ambil tuh, ketua kita. Saya ambil ya, Bu. Silakan, ayo. Nah, kalau sudah diambil, sekarang baca dulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Sebelum melakukan praktikum, tentukan di antara anggota kelompokmu siapa yang mau menghitung, siapa yang melakukan aktivitas duduk dan berlari. Usahakan ada laki dan perempuan, kalau tidak ada ya Iya, perempuan-perempuan. kelompok saya perempuan semua, Bu. Iya. Ini Susan Karena sama laki-laki. Mutiara aja ya. Kan lakinya cuma betul. 1, Stania, Iria. Iya. Kelompok saya Amiril sama Rita, Bu. Iya, di sini kebanyakan perempuannya di sini kelas ini ya. Dan yang melakukan aktivitas. Lalu ada yang mencatat, megang stopwatch-nya. Ibu, Sekarang, yang tanya, Bu. Untuk yang kedua, itu waktunya 2 menit, Ibu? Iya, yang pertama 1 menit, lalu berhenti sejenak 1 menit, lalu kalian ukur 2 menitnya. Oh, iya, Ibu, ya. Bu, tanya nih, Bu. Iya. Ini tangannya Susan nggak bisa ke Bu, nggak bisa keraba ini. Denyut jantungnya nih gimana ini, Bu? Denyut jantung itu sama dengan denyut nadi. Jadi agak ditekan ya. Ditekan. Saya tekan ya, Susan ya. Agak tekan dikit aja. Tekan nggak? Di pergelangan tangan. Jangan tekan ditunjukin. Tangan kiri, tangan kanan, Bu. Tangan kiri. Oh, tangan kiri. Ya. Udah, Bu, sudah bisa terasa nih, Bu. Ya. Sekarang hitung. Kalau sudah hitung, masukkan ke data pengamatan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Diisi sudah analisisnya?
Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ya, berarti sudah siap ya untuk presentasi. siap. Siap, Ibu. Siap, Nah, Ibu. kalau sudah, ini yang mau presentasi kelompok 1 atau 2 dulu? Satu dulu nggak apa-apa, Bu. Oh, 1 dulu. Ayo perwakilan kelompok 1. Iya, saya Ibu. Bu, dari sini aja ya, Bu ya? Nggak usah Iya. maju. Nggak usah. Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan kami. Tadi kami apa yang di modelnya itu ada Amiril sama Rita, Bu. Jadi tabel pengamatannya yang pertama itu untuk jenis aktivitas duduk pada 1 menit yang pertama. Untuk Amiril itu setelah dicatat itu hasilnya ada 70 frekuensinya, Bu. Kemudian untuk Rita itu 81. Itu untuk aktivitas duduk pada 1 menit pertama. Selanjutnya aktivitas duduk tenang itu pada 2 menit. Untuk Amiril itu frekuensinya 74, Rita 84. Kemudian setelah aktivitasnya dirubah menjadi berlari kecil, itu untuk yang 1 menit Amiril frekuensinya 90. Untuk Rita 98. Untuk yang waktunya 2 menit, frekuensi Amiril, denyut jantungnya itu ada 92, dan untuk Rita itu 100. Itu untuk tabel hasil pengamatan. Kemudian ada pertanyaan analisis di sini. Yang pertama, pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Menurutmu, mengapa demikian? Jawabannya, pada saat duduk, frekuensi denyut jantung perempuan lebih tinggi daripada laki-laki karena ukuran jantung perempuan lebih kecil daripada ukuran jantung laki-laki. Pertanyaan yang kedua, manakah di antara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Jawabannya, frekuensi denyut jantung pada saat berlari 2 menit lebih tinggi daripada yang berlari 1 menit. Karena semakin lama aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin banyak pula sumber energi dan oksigen yang diperlukan. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah jenis kelamin, jenis aktivitas, dan lamanya aktivitas. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa frekuensi denyut jantung normal perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Frekuensi denyut jantung saat beraktivitas 2 menit lebih tinggi daripada saat beraktivitas 1 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah jenis kelamin, jenis aktivitas, dan lamanya beraktivitas. Yang terakhir, ide gagasannya, agar frekuensi jantung kita normal, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, melakukan aktivitas fisik atau rutin berolahraga. Yang kedua, menjaga pola makan. 3, tidak merokok. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Demikian Bu, hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus untuk kelompok 1. Kita beri plus dulu anak-anak. Nah, untuk kelompok 2, silakan yang mau maju. Saya, Bu. Ya, Sania, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Untuk tabel pengamatan sebagai yang praktek itu ada Susan dan Mutiara tadi. Kemudian jenis aktivitas ketika duduk tenang dalam waktu 1 menit, Susan dan Nut frekuensinya itu adalah 80, sedangkan Mutiara 82.
Untuk kegiatan duduk tenang dengan lama waktu 2 menit, Susan 82, Mutiara 84. Untuk aktivitas berlari kecil pada waktu 1 menit, selang waktu 1 menit, frekuensi nadi jantung Susan itu 96, sedangkan Mutiara 108. Untuk jenis aktivitas berlari dalam waktu 2 menit, frekuensi nadi jantung Susan itu sebesar 103, sedangkan Mutiara 110. Untuk pertanyaan analisisnya, yang nomor 1, pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Mengapa demikian? Sebenarnya kelompok kami nggak bisa menjawab ya Bu, karena tidak bisa membandingkan karena kita semuanya perempuan tadi, tapi dari hasil kita baca-baca buku ya Bu ya, bahwa frekuensi denyut jantung perempuan lebih tinggi daripada laki-laki karena ukuran jantung perempuan itu lebih kecil daripada ukuran jantung laki-laki. Untuk yang nomor 2, manakah di antara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Jawaban kita itu sama Bu dengan kelompok 1 tadi, bahwa frekuensi denyut jantung pada saat berlari 2 menit itu lebih tinggi daripada saat berlari selama 1 menit. Yang nomor 3, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ada 3 yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, antara lain jenis kelamin, jenis aktivitas, dan lamanya aktivitas. Kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa frekuensi denyut jantung normal perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian yang kedua, frekuensi denyut jantung saat beraktivitas 2 menit itu lebih tinggi daripada saat beraktivitas selama 1 menit. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu ada 3, yaitu jenis kelamin, jenis aktivitas, dan lamanya beraktivitas. Untuk ide atau gagasannya, itu kelompok kami, ini Bu, ide atau gagasan agar frekuensi jantung kita normal itu yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah istirahat yang cukup, kemudian pola makan itu dijaga, dan melakukan aktivitas fisik atau rutin berolahraga. Dan yang terakhir tidak merokok Bu. Itu Bu dari hasil diskusi dan praktikum kami dari kelompok 2. Iya, terima kasih Sania. Untuk kelompok 2 kita beri aplaus dulu. Bagus. Untuk hasil kelompok 1 dan 2 itu hampir sama dan sama-sama bagus. Baiklah, kesimpulannya juga hampir sama atau kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kelompok 1 dan 2 menyimpulkan untuk apa tadi? Yang pertama, kenapa frekuensi jantung perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki? Karena ukuran jantung perempuan itu lebih kecil. Kecilnya itu 2/3 lebih kecil dari jantung laki-laki. Nah, sehingga jantung berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan ukurannya. Sedangkan yang kedua, kesimpulan yang kedua, semakin lama kita beraktivitas, semakin besar, semakin tinggi juga. Jadi semakin energi. Karena kalau kita berdetak, itu juga darah itu mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Sekarang Ibu jelaskan sedikit ya materi tentang jantung. Tadi sudah Ibu ingatkan, kalau sudah Ibu terangkan, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, ada serambi, ini gambarnya ya.
ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ini ada bilik kanan. Jantung itu adalah rumah. Sedangkan darah ini adalah alat angkut. Jadi mengangkut. Sedangkan jalannya ini disebut pembuluh darah. Nah, sekarang kembali lagi. Terdapat 3 jenis pembuluh darah. Ada arteri, disebut pembuluh nadi. Ada vena, pembuluh balik, dan kapiler. Sekarang, apa bedanya vena, arteri, dan kapiler? Kalau vena, pembuluh nadi, yang tadi kalian pegang, itu fungsinya membawa darah ke jantung. Jadi membawa darah membawa darah di seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Gambarnya tadi. Nah, apa tadi? Nadi. Ini nadi. Nah, dia keluar ke seluruh tubuh. Biasanya nadi, kalau yang merah, ini darah yang kaya akan oksigen. Kalau yang biru, ini darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, jadi, ini adalah yang nadi. Nadi itu, pembuluh nadi itu ada 2. Ada yang dari jantung, ini yang mengalirkan darah dari jantung, itu ini namanya aorta. Lalu yang ke paru-paru, ini namanya ini yang ke paru-paru. Tapi beda fungsi. Kalau yang ini, yang arteri jantung, itu darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen, sedangkan arteri paru-paru itu darah yang mengandung karbon dioksida. Sekarang, apa lagi perbedaannya? Nah, kita ke vena. Vena ini namanya pembuluh balik. Kalau arteri itu keluar dari jantung, jalannya keluar. Tapi kalau vena itu jalannya balik ke jantung. Jadi seperti ini. Ini vena balik ke jantung. Ini juga dari paru-paru ada namanya vena pulmonalis, pembuluh balik. Jadi kembali lagi ke rumah. Kembali lagi ke rumah. Nah, kalau ke paru-paru itu namanya pulmo. Paru-paru itu pulmo. Jadi bisa kalian sebut juga pembuluh nadi, paru-paru, pembuluh balik paru-paru. Nah, lalu perbedaannya lagi di sini ada apa? Dindingnya tipis. Di sini arteri dindingnya tebal. Banyak terdapat katup. Katup itu fungsinya biar darah tidak kembali lagi. Jadi kalau sudah keluar ditutup. Jika terjadi luka, darah yang keluar hanya sedikit. Dan denyut tidak terasa. Kalau arteri, jika terluka, darah yang keluar memancar deras. Denyut terasa, seperti yang tadi kalian rasakan di pergelangan tangan. Sekarang kapiler. Kapiler itu membawa darah ke seluruh tubuh. Ini sambungan dari arteri dan vena. Ukurannya lebih kecil dan mikroskopis. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada. Kalau tidak ada, sistem peredaran darah manusia itu ada 2. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Apa maksudnya? Jika peredaran darah kecil, itu darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh,
kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah kali ini. Itu adalah proses peredaran darah manusia. Jadi disebut apa? Karena ada dua sistem peredaran darah manusia, disebut sistem peredaran darah ganda. Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti siswa Ibu sudah pinter-pinter semua ya. Nah, kalau tidak ada, Ibu kasih soal. Ada 3 soal, pilihan ganda. Kalian kerjakan 2 menit saja cukup ya. Pilihan ganda. Cukup, Ibu. Ya, sudah. Ini ketua kelasnya, Ibu bagikan soalnya. Ya, Bu. Bagiin ya. Ya. Ya, sudah, Bu. Ya, nanti kalian kumpulkan dengan LKPD-nya ya. Iya, Ibu. Udah selesai saya, Bu. Oh, udah selesai. Kumpulkan semua. Ya, Bu. Sudah selesai semua, Bu. Sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai, sudah dikumpulkan, Ibu berikan aplaus dulu semuanya karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Untuk selanjutnya, Ibu kasih kasih PR untuk kalian kerjakan di rumah. Kerjakan, buka buku paketnya halaman 283 buku paketnya ya. Seperti kalian bawa kan? Bawa Halaman 283 ya. 3 ya, Bu. Ya, nomor 1 sampai 5 ya. Kerjakan di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah serta upaya menanggulanginya ya atau mengatasinya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Tetap semangat anak-anakku. Karena ini waktunya pulang. Sekarang pimpin doa untuk pulang ya. Pelajaran berakhir. Sekarang kan untuk pulang ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Pulang pimpin lapar. doa. Ya, pimpin Amirin, doa. Bu, Sudah biasanya, siap. Bu. Ya, amiril ayo. Baik, marilah teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, Ibu ucapkan tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Ya, selesai, Bu. Ini. Sudah, Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, kalau catatan saya sih, ya mestinya kalau kita itu mencari celah kan pasti ada ya, Bu, Bapak Ibu semua ya. Ya, cuman itu untuk catatan aja. Semuanya saya langsung masuk Bu Winarni bahwa yang terakhir ini memang kalau bisa ada penegasan kembali Bu Winarni ya. Kenapa tidak hanya fungsi jantung? Jadi kesimpulan itu ada penegasan, yaitu ada solusi apa? Solusi masalah. Tadi kan masalah yang diangkat kenapa orang itu langsung terjatuh, sakit ataupun mati meninggal karena apa Bu? Punya penyakit jantung. Jadi kesimpulan terakhir kan belum disebutkan. Jadi anak-anak untuk menjaga ini mengantisipasi ke arah sana gitu loh kesimpulannya. Jadi kesimpulan tidak hanya ya enggak apa-apa ya. Jadi kesimpulan tidak hanya juga mengacu pada apa Bapak Ibu tujuan yang akan dicapai, tapi
solusi masalah. Jadi ada penegasan ya semuanya. Ini kayaknya tidak pas kok ada Bu Winarmini saya memberikan saran gitu loh. Jadi yang lain juga begitu efek bahwa apa? Di kesimpulan selain penguatan konsep juga ada penegasan. Jadi anak-anak untuk menghindari penyakit jantung dari fenomena video di awal, paling nggak kita harus menjaga kondisi jantung kita, paling nggak mungkin diarahkan bagaimana sistem peredaran yang supaya lancar, harus menjaga bagaimana dari sisi kontribusi makanan atau bagaimana dengan kegiatan tubuh gitu loh Bu. Nah, maksudnya ada penegasan gitu aja Bu ya, Bu Inami ya. Ya, termasuk yang lain misalkan tadi juga ada petir ya. Petir tadi siapa? Halo, yang mengangkat petir. Nah, misalkan petirnya bukan ya itu tadi ya, kalau ditanya nanti bisa jadi dengan dosen lain Bapak Ibu yang rawan itu saya sampaikan itu tidak lain adalah masalah apa? Masalah autentik. Jadi kalau petir berarti bukan hanya terjadinya petir gitu loh. Kasih aja dua pembanding anak-anak ini bagaimana? Inilah posisi orang yang misalkan berteduh di bawah pohon, orang yang sedang berjalan itu posisi yang peluang untuk terkena petir itu adalah orang yang berteduh, nah, gitu ya misalkan begitu. Jadi ada penegasan bagaimana solusinya biar terhindar petir gitu. Jadi itu orientasi yang betul-betul mengedepankan karakter dari apa? PBL-nya itu ya. Jadi semuanya saya pikir mulai kemarin, jadi ketika tampil itu penting, tapi ada penegasan bagaimana mencari solusi autentik yang diangkat tadi. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada penegasan begitu ya. Baik, itu Bu Inami dari saya. Monggo Pak Warto. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin kita semua ya Bapak Ibu guru termasuk saya sebenarnya ini perlu meningkatkan keterampilan untuk anak-anak agar mampu bertanya sebenarnya. Jadi ketika guru sering mengatakan apakah ada pertanyaan, nah biasanya kalau di murid saya itu banyak yang diam Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini yang perlu digali Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika tampil tadi rata-rata kan juga kita apakah ada pertanyaan. Monggo, jadi mungkin tanpa kata-kata itu anak-anak sudah mampu untuk mengekspresikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Itu saja secara keseluruhan tampilan dari Bu Win tadi sudah cukup bagus. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Baik. Pak Warto, Pak Budi. Sama-sama. Baik semuanya Bapak Ibu. Ini kan tampilan akhir ya Bu Inami ya. Pak. Iya. Oke. Sudah semuanya sudah dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Dengar Pak. Oke, sekarang kita refleksi sama-sama di akhir peer teaching hari terakhir ini, hari kedua. Satu, ingatlah Bapak Ibu, ketika mulai dari Bu Yuli sampai Bu Win ini ngajar, ingat ini pembelajarannya bagus karena apa? Siswanya pinter-pinter ya. Itu loh ya. Siswanya kan pinter-pinter nih. Jadi nanti kalau memang nanti real teaching sama siswanya, apakah aktif juga bertanya semacam itu, Bu ada yang bikin gaduh, ada yang apa begitu ya? Itu kan karena apa? Siswanya pinter-pinter yang ini kan itu loh, juga sudah dewasa nih. Itu. Jadi bagaimana manajemen kelas, manajemen waktu, bagaimana manajemen juga apa? Menskenario sesuai dengan pembelajaran itu nanti kita lihat dari video pada saat sit in Bapak Ibu ya. Jadi apakah betulkah siswanya begitu? Kalau bisa ya kita simulasi dulu, enggak apa-apa ketika sebelum diupload biar hasil yang diupload itu sudah bagus gitu ya. Apapun kalau sudah latihan saya yakin hasilnya yang maksimal. Saya tutup ya Pak Warto. Oke. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. semuanya Semuanya. Pak Warto. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu guru. Sehat-sehat semua, disiapkan secara maksimal dengan hasil kita harapkan yang terbaik begitu. Kurang lebih saya mohon maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak loh Pak. Pak yang sabar ya Pak ya. Ya, sudah. Oke. Ya. Izin keluar. Ya.